Menunggu nama ketiga dari PDIP sebagai capres Pilpres tahun 2024 setelah Ganjar dan Puan. Sebenarnya tidak aneh bila apa yang terjadi di PDIP kemudian menjadi perhatian bagi partai serta kekuatan politik lain, seperti yang terbaru, yaitu soal siapa calon presiden di pemilu tahun 2024 nanti. Wajar, karena PDIP adalah partai besar. Perhatian itu menunjukkan kebesaran PDIP. Cukup disadari saja bila kemudian atas kebesarannya itu salah satunya adalah adanya aspirasi politik yang menginginkan agar nama yang mereka dukung di kemudian hari kemudian ditetapkan sebagai calon presidennya. Masih wajar sebagai sebuah proses politik. Toh di internal PDIP sendiri aspirasi yang seirama dengan itu juga ada. Sebagian ingin di sini, sebagiannya lagi ingin di situ. Pernyataan berulang kali dari PDIP bahwa untuk soal pencapresan menjadi prerogatif ketua umum. Secara tidak langsung mengkonfirmasi bahwa perbedaan itu ada, bahwa sebagian ingin di sini, sebagiannya lagi ingin di situ. Memang benar adanya. Sejauh ini yang menguat adalah Ganjar dan Puan. Kedua nama tersebut sempat menimbulkan sedikit guncangan di PDIP. Dan sejauh ini pula PDIP terbukti mampu menguasai keadaan itu. Walau diminta sana sini, ditunggu sana sini, dan bahkan hingga dicaci sana sini, tidak mengubah sikap partai sama sekali. PDIP masih dengan jati dirinya. PDIP adalah partai dengan basis massa yang jelas. Ketika kemudian secara kepartaian menentukan pilihan, dengan sendirinya tentu akan diikuti hingga pada tingkat yang paling bawah. Namun secara kebatinan tentu selalu ada bekas. Seperti diketahui, sejauh ini Ganjar sudah jelas pendukungnya, sementara Puan pun juga sempat seperti itu. Bila kemudian seumpamanya salah satu di antara keduanya yang dipilih, tentu akan ada perasaan yang tidak semestinya. Akan ada sisa penolakan yang pasti tidak akan bisa disembunyikan. Apa yang terjadi dengan pemilihan Pak Jokowi dulu dapat dijadikan contoh. Masih ada tabiat dari oknum elit PDIP yang memperlihatkan ketidak 100%-an dukungannya kepada Pak Jokowi. Selain itu, dari kedua nama tersebut, masing-masing punya kelemahan mendasar yang pada saatnya bisa dieksploitasi oleh lawan politiknya menjadi sebuah ancaman berbahaya. Puan jelas punya kelemahan secara elektabilitas dan komunikasi ke publik, sementara Ganjar ditempatkan sebagai Jokowi lain, dan sejauh ini seperti hanya sebagai lawan head to head untuk Anies Baswedan. Jalan yang paling tepat tentu PDIP perlu memunculkan nama ketiga yang punya kekuatan tersendiri, serta secara komunikasi patut dikemukakan. Jokowi kecil, Jokowi lain, dan kayaknya mirip Jokowi. Tetap bukanlah Jokowi. Sementara kedepannya Indonesia akan memasuki tahap lanjutan dengan tantangan yang tentu saja akan sangat berbeda. Lalu siapakah dia? Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Eko Wibowo. Bagaimana menurut Anda?